Jumpa lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman dengan tema sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Saya ulangi saudara, tema firman Tuhan sore hari ini, sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita tetap percaya Yesus di dalam situasi kondisi yang hari-hari ini buat banyak orang sangat berat? Sebuah tantangan kehidupan yang hari-hari ini harus kita jalani. Sebuah kenyataan hidup yang harus kita hadapi, di mana wabah COVID-19 merajalela bukan hanya atas Indonesia, tapi atas seluruh dunia. Sore ini saya mau menyampaikan kabar gembira. Bagaimana caranya sekali percaya Yesus, tetap percaya. Kita buka Bapak Ibu di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada dua kunci bagaimana caranya kita sekali percaya Yesus, tetap percaya. Kunci yang pertama, bagaimana kita percaya Yesus dengan segenap hati kita. Ini kunci yang pertama. Kita harus percaya Yesus dengan segenap hati kita. Kenapa kita harus percaya Yesus dengan segenap hati kita? Karena itu adalah perintah dari firman Tuhan. Kenapa kita harus percaya Yesus dengan segenap hati kita? Kalau kita tidak percaya Yesus dengan segenap hati kita, dengar dengan baik, hidup kita akan setengah mati. Jadi tidak ada cara lain. Bagaimana caranya sekali percaya Yesus tetap percaya? Ketika kita percaya Yesus dengan segenap hati kita. Sore ini Bapak Ibu, mari kita mau cek hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Yesus dengan segenap hati kita, atau dengan setengah hati? Hari-hari ini adalah proses kehidupan. Tidak sedikit saudara orang yang percaya akhirnya menjadi tidak percaya. Kenapa saudara? Dia harus menghadapi sebuah fakta kenyataan hidup yang hari-hari ini sedang dihadapi. Bukan sebuah hal yang mudah Bapak Ibu. Tapi saudara, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka otomatis saudara, sekali percaya Yesus, tetap percaya. Kunci yang kedua, bagaimana sekali percaya Yesus tetap percaya? Yang kedua, kita berkata jangan bersandar kepada pengertian kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa pengertian kita ini terbatas? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan sedang buat?
Dengan pikiran kita yang terbatas, kita tidak mungkin bisa mengerti, bisa memahami. Percaya Yesus bukan dengan akal sehat kita. Percaya Yesus bukan dengan pikiran kita yang terbatas. Percaya Yesus dengan pikirannya Tuhan. Pikiran Tuhan gak terbatas, saudara. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu tahu, banyak orang sedang bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan wabah COVID-19 terjadi? Kalau kita nggak ngerti, saudara, kita berpikir Tuhan itu kejam, Tuhan itu jahat, Tuhan sepertinya tidak mendengar doa-doa kita. Saudara tahu yang berdoa supaya wabah COVID-19 ini lenyap dari muka bumi, bukan 1-2 orang, bahkan sangat terlalu banyak. Yang berdoa bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita bersepakat, bersehati berdoa supaya apa? Wabah COVID-19 ini selesai. Tapi nyatanya saudara tahu sampai sore ini belum selesai. Jadi saudara, bagaimana saudara kita bisa berkata sekali percaya Yesus, tetap percaya kalau kita mengasihi Tuhan tidak dengan segenap hati? Bagaimana kita bisa berkata sekali percaya Yesus, tetap percaya kalau dengan pikiran kita yang terbatas? Enggak mungkin bisa, saudara. Sore ini saya mau ajak Bapak Ibu buka Alkitab di dalam kitab Raja-Raja 18 ayat 43. Ini sebuah cerita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Elia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Saudara, perintah Elia kepada bujangnya sampai 7 kali. Saudara, waktu hari ke-7, waktu ke-7 kali, saudara, bujangnya menemukan awan sebesar telapak tangan. Bapak Ibu, lihat baik-baik tangan saya. Awan sebesar telapak tangan mau bikin apa? Jangankan hujan badai, hujan gerimis pun itu nggak mungkin. Awan sebesar telapak tangan mau hujan badai, dengan pikiran kita, akal sehat kita terbatas, itu nggak mungkin terjadi. Tapi nyatanya Bapak Ibu tahu, bisa turun hujan badai yang besar. Itulah saudara Allah kita, Tuhan kita. Di tengah badai kita mengalami yang namanya damai. Saya ulangi saudara, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah badai kita akan mengalami yang namanya damai. Itulah bedanya saudara. Kalau kita berkata sore ini, sekali percaya Yesus, tetap percaya dengan 2 cara saudara. Yang pertama, mari kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau percaya Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan dengan pikiran kita yang terbatas. Mari kita mau memikirkan dengan cara pikirannya Tuhan. Bagaimana caranya dengan pikiran Tuhan yang tidak terbatas? Kita perlu setiap hari Bapak Ibu isi hati kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hati pikiran Tuhan. Maka saudara dengar dengan baik, ketika setiap hari kita mengisi hati kita, hidup kita, pikiran kita setiap hari dengan firman,
maka pikiran Tuhan yang tidak terbatas itu akan menguasai hati kita, pikiran kita yang terbatas. Maka kita berkata sore ini, sekali percaya Yesus, tetap percaya. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Haleluya. Shalom.